Jargon sendiri tidak jauh dari ciri-ciri apa yang diceritakan orang-orang masa umumnya dia sebagai satria pemilik. Itu tidak lepas dari ciri-cirinya dia memiliki hal yang luhur ya, namanya luhurannya, yang masalah luhurannya, dan sifatnya dia memiliki senjata tiga katakan itu Trisula Weda, dia memiliki tanggung keberanian, sabar dan lucu. Ini adalah senjata yang aku dia sifat lain dalam artian ini melakukan dia berbulu-bulu dalam artian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Salam sejahtera. Sejahtera kami sadayana sareng salam sejahtera Alhamdulillah wa syukurillah, kami diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kami bisa datang ya di silaturahmi ke kediaman Lord Rangga. Rampes. Iya. Alhamdulillah. Ya ada lama, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan juga Menuju bahagia lah kedatangan tamu agung ya. Justru keluar gitu dari Bandung kan. Iya. terima kasih juga nih Nuhun udah mau menerima kami di sini Rode. Iya. Terkait itu kita mau nanya lagi, ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol santai. Ngobrol santai ya. Apa yang bisa saya bantu? Ini saya mau membicarakan tentang bocah alam. Bocah anu. Ya. Wow. Kalau bocah berarti masih bocah ya. Bocah ya. Iya, berarti ada keturunan bukan keluar batu ya. Iya. Iya. Bocah Angon. Bocah Angon banyak ya diceritakan kepada banyaknya sosok kita mengungkap tentang bocah Angon. Kisah cerita itu lebih muncul kepada Kawitna itu ayah dari disebut Wangsit Siliwangi, dan akhirnya banyak menulis. Tuliskan salah satunya adalah cerita digambarkan bahwa bocah Angon itu merupakan sebenarnya itu merupakan perlambang. Bocah Angon itu perlambang cikal bakalnya seorang pemimpin itu berangkat dari bocah Angon. Kemudian pada kalau diceritakan dalam Wangsit Siliwangi dalam beberapa kitab ya, khususnya di Sunda atau kitab Pasundan, bocah Angon di sana adalah diceritakan dari kelak juga kan yang memimpin kepada cerita kepemimpinan negeri, atau disebutnya juga memimpin dan disebut kaum memimpin satu negara. Nah, bocah Angon itu sendiri riwayat kalau kita ambil dari para rasul dulu, para rasul dan juga para aulia Allah, bocah Angon memang betul-betul mereka mainannya ngangon dulu. Jadi beruntung kalau ada seseorang anak diajarkan orang tuanya, kemudian dikasih mainan bebek. Saya dulu dikasih mainan bebek, giring bebek atau ngangon bebek mengembala, terus dimainkan, diberikan juga orang tua saya kambing. Itu sebenarnya pembelajaran pada proses kedewasaan seseorang untuk belajar memimpin. Bagaimana belajar juga dengan alam, karena dengan ngangon kambing diberikan juga diajarkan sebagai tanggung jawab. Ini misalnya dengan alam ini mau hujan ya, petirnya banyak tapi rumput belum ada, kambing belum, masih lapar. Bisa nggak itu bocah Angon itu tadi merasa bahwa yang diangonnya itu belum makan? Sebenarnya pembelajaran proses pada proses Angon. Sehingga kalau kepemimpinan
biasanya seseorang bisa memimpin ketika dia dulunya belajar ngangon. Makanya ngangon dikatakan sebagai bocah angon, ada bocahnya di bocah. Karena dengan filosof bocah angon itu dimaksud, kepemimpinan ternyata bagi seseorang yang bisa memimpin pun disiapkan dari zaman dia masih bocah. Kalau dalam bahasa Sunda kita masih budak. Tapi bukan budak cinta ya. Iya, bucin, lagi rame-rame itu bucin tuh. Iya, bukan arti itu. Kalau bucin, kalau menurut Lot bukan budak cinta, butuh cinta. Iya, kayak di depan tuh. Iya. Jadi bocah angon itu sendiri karena belajar memimpin dari kecil, ya. Sehingga kelak dengan kondisi ini juga sudah disiapkan sebagai calon pemimpin. Kelak nanti saatnya dia terjun ke masyarakat atau ke pemerintah atau negara, dipastikan bisa memimpin. Karena bagaimana kehidupan ngangon dalam situasi tadi yang saya ceritakan, apakah bebeknya masih sudah kenyang atau belum? Dia bebek saat tidur di sawah tidak boleh diganggu, karena dia lagi memproses telur. Kemudian ada bebek yang kesakitan, mungkin kena habis ya, diperhatikan. Sampai di satu cerita, ya, Lot itu mengalami masa kecil Lot sampai dengan SMP itu pengembala, ngangon bebek plus ngangon kambing. Padahal ayah dan saya banyak apa aja ada udah. Tapi sebenarnya ada unsur yang dimasukkan kepada anak supaya biasa belajar memimpin, belajar bertanggung jawab. Maka ceritanya para nabi, para rasul, para wali, ya Allah pasti seperti itu. Makanya untung. Jadi akhirnya begitu sekolah bukan ngangon kambing lagi, tapi ngangon kelas ya. Bisa jadi ketua kelas, bisa jadi ketua OSIS, bisa jadi memimpin di mahasiswa dan sebagainya. Dan sampai di organisasi apapun memimpin. Itu adalah jawatan dari bocah. Sehingga pada saat itu ya, yang kita Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi menulis wangsitnya pun ditaruhkan salah satu bait peninggalan di sana, menyebutkan di zaman waktunya Engke juga nanti ada ya, budak Angon ya, budak Angon itu yang ketemu di Lebak Siliwangi. Lebak Siliwangi itu di kali yang ada aliran. Jadi kan datang udah di Lebak Bulus. Di Lebak ini ya, Siliwangi ya, pemuda berjenggot ya, pemudanya ada yang berjenggot. Itu salah satunya. Mungkin itu merupakan karena pertemuan juga bukan karena kita ya, Allah dan leluhur kita yang menggiring kita bisa ketemu. Dorongannya ya. Terus kan ada diceritakan juga nih Lord, bocah Amon pindah ke Bangkawan pernikahan kan? Itu kalau menurut Rob itu gimana gitu? Ya, kata pernikahan bukan harus laki perempuan. Nikah itu adalah menyatukan visi dan misi, itu juga seperti itu. Dalam misi perjuangan pengabdian kepada Tuhan, kepada Allah ya, memperluas wujudnya adalah kita bagaimana memberi silih asih ya, silih asuh, silih asa, silih mawangi usengit, saling membuat perbaikan-kebaikan. Silih mawangi usengit, udah wangi sengit lagi, wangi banget. Nah, itulah satu bentuk, satu wujud bahwa kita tadi saling peduli, ya, saling menghormati, saling memberi, saling menjunjung tinggi, itu kan tadi bentuknya itu. Nah, perkawinan itu yang dimaksud itu, menyatukan kekuatan pada posisi nilai-nilai kebaikan. Karena kalau unsurnya hanya menikah juga unsur yang disebutkan penyatuan dari kekuatan cita-cita leluhurnya dengan kita sebagai laki-laki dan perempuan. Otomatis mengawinkan juga keluarganya kan. Kita cuma bukan mengawinkan anak orang, kemudian dari itu kemudian kita putus gitu kan tidak. Mesti juga berkeluarga dengan mereka, kita sudah keluarga mereka di sana, ya di sini. Jadi lahir batin. Keluarga ya. Iya, jadi menyatukan kekuatan keluarga. Apalagi kita memang dalam satu darah kita ya. Dalam baik apakah disebut suku Pasundan, ya, di suku Pasundan sebenarnya suku Pasundan dia dulu. Ya, yang benar dalam artian kata bukan suku Sunda tapi suku Pasundan.
Sebab kalau Sunda itu diakui seluruh dunia. Maka di Cina sana ada Sundaland, Kalimantan ada Sundaland, di sana ada Sundaland, Sunda, San, dulu disebutnya oleh Sahabat Great San, orang Empire, San, Sunda. Makanya ada tahun, nah, Anda datang hari ini hari Sunda. Kalau bahasa Inggris Sundai, tulisannya ya Sunda. Bahasa Sunda, tulisannya ya Sunda lah. Ada Y-nya, Y-nya singkat. Hari Agung Kaisaran disebut mereka pada saat tahun Masehi. Jadi bocah Angon tadi menyambungkan visi dan misi dalam rangka pengabdian kepada wujudnya. Ya kita harus punya kekuatan nasionality, ya, menyatukan dengan persatuan Indonesia. Kalau tadi kita sebut bahwa coba kita lakukan dengan Pancasila sebagai dasar kita ya dulu kita. Kita harus punya keyakinan ya, punya agama dalam arti keimanan. Beriman dia harus punya rasa kemanusiaan, ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan kemanusiaan yang tidak tiada, harus tiada. Ya, kemudian dengan fungsi persatuan Indonesia kita menyatukan kekuatan intelektual dan menyatukan kekuatan visi kita. Kemudian baru dalam kita melakukan pada proses demokrasi tersebut ada kepemimpinan di sana. Baru bicara tentang sosial, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, untuk seluruh keluarga kita, rakyat Indonesia, mungkin Malaysia rakyat Malaysia. Untuk ciri fisik nih dari sosok Ucaman mungkin menurut versi Rod sendiri seperti apa? Ucaman sendiri tidak jauh dari ciri-ciri apa yang diceritakan orang-orang masa umumnya dia sebagai Satria Piningit. Itu tidak lepas dari cirinya dia memiliki hal yang luhur ya, makanya keluhurannya ya maksudnya keluhurannya dan sifatnya dia memiliki senjata tiga apa kata-kata nanti itu di Sulaweda dia memiliki tanggung keberanian, sabar dan lucu. Dia senjata yang ampuh. Dia memiliki ya, sifat lain dalam artian ini melakukan dia berburu-buru dalam artian. Kalau bicara Ucaman itu juga sakti ya, satu punya senjata tiga itu. Nah kalau bicara tentang Kanurangan juga ya, jadi sakti itu bukan hanya di tingkat Kanurangan saja, sakti juga harus memiliki tiga tadi yang dimaksud senjata tadi bisa dimiliki oleh semua. Dan itulah diantaranya ditulis oleh itu merupakan doa ya dari maksud yang ada melihat itu supaya itu menjadikan pengingat kita. Apalagi pada proses Pajajaran Anyar akan bangkit dan sebagainya. Itu bukan Pajajaran yang dulu, bukan. Tapi ya Pajajaran yang tumbuh karena adanya Roba Zaman ini ada dalam artian bukan kerajaan Pajajaran, bukan. Tetapi dimaksudkan adalah satu sistem yang mencapai pada proses keadaan adil manusia. Iya pasti dong. Bulannya bulan itu malah bisa mencapai adil. Ya tapi kembali pada generasi kita sekarang yang masih hidup lah. Kalau sudah mati udah tidak bisa diharap lagi. Sekalipun pangkatnya Nabi, sekalipun pangkatnya Rasul ataupun pangkatnya wali-wali Allah, yang ada mereka, beliau-beliau berharap kepada kita bisa meneruskan perjuangannya, bisa mentoladani perjuangannya. Tapi keberadaan atas keselamatan bumi, ya tergantung kita ini sekarang. Jadi jangan apa istilahnya nunggu siapa ataupun kapan. Ya harus dimulai dari kita dan dari sekarang. Dari sekarang. Jangan nunggu siapa-siapa. Ya kita ini harus berjuang ya. Demi keselamatan negeri, besarnya bangsa, kemajuan bangsa. Kata perjuangan adalah berdiri mengundang kita. Nah ini juga nih Bang, kalau kan sekarang lagi rame nih, lagi rame di gandang-gandang katanya 2024 sosok Caman katanya muncul gitu. Nah akan muncul di media. Ya itu benar dan adanya itu ada. Ini kan kalau kita menerima pada proses secara spiritual
tanda-tanda alam juga itu kan sudah memberikan kabar. Kedatangan bencana Ya, satu itu dan itu kan makanya saatnya kita bisa membaca alam diri kita sebagai alam mikro, kemudian alam makronya adalah alam semesta ini. Sebenarnya itu ada sudah di depan mata kita dan ada ya, dirasakan dan bisa ada. Makanya saya bilang cobalah buka matanya, ya, buka hatinya, ya, ya, telinganya juga jangan sampai ditutup. Bahkan sekarang emang lagi banyak perang juga ya Rob ya. Iya. Perang kanan kirinya wah luar biasa sekali gitu kan. Ya, dan itu adalah kita harus sikapi dengan posisi bijak dan dengan tadi. Yang ikut berperan pada proses yang tanpa arah ya. Karena pada proses perang menghadapi hawa nafsu yang besar ini saatnya kita lakukan. Dan Lot kan bilang selalu dulu pertama juga ditertawakan ketika bagaimana Lot perang dengan negara-negara penghasil nuklir dan sebagainya. Lot ditawarkan mengendalikan nuklir pun maupun nyetop nuklir pun ditawarkan. Padahal itu buat keselamatan mereka juga, keselamatan semuanya umatnya. Bukan hanya manusia, tetapi juga kodok pun wajib kita selamatkan. Ya. Kodok, nyamuk apa semua itu. Semuanya adalah makhluk Allah yang semuanya harus kita saling mengerti. Permasalahannya saat ini kan kebenaran itu sendiri sekarang udah mulai Ya, hilang. Dari dulu kan seperti apa kebenarannya, Iya. sekarang udah mulai sedikit-sedikit udah mulai. iya makanya kita berpegang teguh pada posisi agama kita dengan keyakinan bahwa Allah sudah kasih senjata itu kan. Trisula Weda itu adalah senjata Allah yang diberikan kepada kita, setiap insan yang mau menerima, mau memiliki atau tidak. Yang jabatan Allah tadi adalah berani, ya, jujur dan bersabar. Sabar, berani, dan jujur. Ini tribus itu seperti itu. Kalau kita tidak memiliki itu ya tergusur daripada proses alam yang tadi. Terjebak. sifat itunya. Jadi itu yang harus dilakukan dimanapun, dengan siapapun, dan dalam keadaan apapun. Berbuat baik atau melakukan satu senjata itu digunakan dalam keadaan kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun, dan dalam keadaan apapun. Kita kalau itu digunakan ya selamat. Itu kalau mengkaji dari filosofi dari Trisula Weda tadi ya Mas Beka. Kalau kaitan dengan sebagai bocah itu tadi bicara tentang kepemimpinan dari orang-orang yang memiliki budi luhur yang tinggi, sifat budi luhur yang tinggi. Sekarang ya nggak tahu siapa dan bagaimana dalam proses keberadaan itu kan bisa dipakai oleh siapa saja sebenarnya. Tapi biasa tadi di antara satria-satria tadi pasti ada pemimpinnya. Begitupun di antara Cak Angon itu yang dimaksud juga ada. Itu persoalan. Jadi kesimpulannya kalau yang dikatakan oleh Tuhan itu mungkin dari kata bacaan itu bukan yang digunakan pengembala binatang sih ya, itu cuma filosofinya saja. Berangkat dari Ya, pembelajaran. jadi bocah Amon itu adalah dasarnya Dasarnya. ya untuk menjadi kepemimpinan di Pemimpinan. Dan yang dianggap sekarang ya manusia. ya. Karena manusia yang paling bandel, manusia yang paling ya mulia disebutnya, ada manusia yang paling apa sih? Apa saja lah bahasanya. Karena diciptakan dunia ini untuk semuanya untuk manusia. Nah, kalau untuk belajar dari masa lalu nih, Lord, kan masa lalu kerajaan nih, itu kan hancurnya kerajaan sedikit banyaknya orang-orang berfitnah. Nah, sampai detik ini juga kan dari zaman penjajahan Belanda itu juga sama nih. Nah, itu kira-kira nih kedepannya harus seperti apa nih? Mungkin ada tanggapan dari Lord harus gimana gitu untuk orang-orang berkhianat seperti ini. Soalnya kan kita hancurnya juga oleh orang-orang seperti ini gitu. Iya, makanya kita jangan sampai kalah dengan hal seperti itu. Tentunya pada proses keberadaan yang sistem tata tanam itu kita berharap ke depan akan lebih baik. Insya Allah mudah-mudahan. Dan lo juga aku yakin
pada proses keberadaan bahwa bangsa kita apalagi ya Indonesia dari yang lahir dari leluhur yang besar. Jadi bangsa-bangsa atau negara-negara ini, ini pemerintahan negara kan sudah bumi yang satu, itu akan lebih baik setelah yang menghadapi pada persoalan yang sekarang dirasakan mungkin pahit, dan apalagi sekarang bumi dalam keadaan riset apa di bahasa komputernya dinolin dulu, ya itu kan ada. Walaupun penyebabnya ya dimulai dari lot saat itu ya, jauh sebelum lot ada dalam pesantren dulu kan udah saya sebut itu terjadi. Ya, sekarang tinggal diisi apa dan bagaimana bumi ini sekarang pastinya oleh generasi kita sekarang yang masih ada dan generasi milenial khususnya ambil peluang tersebut dan ambil kesempatan. Kalau memang mau merasakan bagaimana mendapatkan surga, ya. Misalnya pertanyaan Surga itu, ya, surga di sana ditentukan ada surga di sini yang di telapak kaki ibu itulah bumi. Makanya disebut ibu pertiwi. Bumi singkatannya dari ibu pertiwi, singkat bumi. Kalau kita memilih itu kan pilihan. Bagi generasi kita ataupun kita mau milih belangsa ketemu belangsa, mau ketemu surga ya surga itu diartikan kebahagiaan. Nilai surga itu kebahagiaan kita. Walaupun surga tidak sepenuhnya tidak dinilai dengan kondisi materi, tapi nilai kebahagiaan ya dengan hidup damai dan sebagainya itu surga. Ya. Itu ciri-ciri surga itu semua. Dan kira-kira ya kalau di surga di sana ada minuman yang palingan adalah sarang burung walet, ya kita bisa minum sarang burung walet. Begitu ya. baik untuk kesehatan. Ya. Jadi kalau misalkan di surga dikatakan kita harus makan anggur ya, kan surga di bumi mau makan kue Bandung aja itu bisa, kenapa kan gitu misalkan? Misalnya, hayang kita makan kue Bandung ya, tapi nggak kelakon beli, wah berarti neraka juga kan? Iya kan? Nah itu nilai kebahagiaan itu seperti itu. Pengen makan, katanya surga di sono, pengen makan apa aja ada, ya. Begitupun surga di sini. Pengen makan kue Bandung, ayah kue Bandung, ya kan? Ayang pengen asinan Bogor, ayah asinan. Ya. Bukan pengen asinan Bogor, misalnya tahu-tahu nasinya garamnya aja deh. Nggak mungkin juga. Jadi harus asinan Bogor gitu. Ayang apa lagi lembu ya, cilembu, ya, ubi cilembu ya kita bisa makan ubi cilembu. Ya, itulah wujud daripada leluhur kita tadi yang memberikan catatan bagi ayah kita ya, dari ayah kita Sri Baduga Maharaja yang Prabu Siliwangi ini adalah merupakan bagian yang mengingatkan kita bahwa itu sebuah pengeling-eling kita, Saling ingetan, saling elingan. Makanya laksanakan menuju ke salah asu ya, salah apa silih asu, silih asi, silih tiga silih mawang inu sengit, asu, asi, silih asah, dan silih mawang inu sengit. Mawang inu sengit itu mau bagi ngembang kekembangan wewangian. Jangan saling memburukan antar saudara dan berkawan. Kalau bahasa sekarang juga jangan saling melapor lah. Jangan sosok melapor lah, cepat-cepat melapor, misalkan melapor polisi. Jangan lah, ngasih wewangian tidak sama kawan malah melaporkan surat itu namanya enggak benar. Belum tentu dirinya benar yang melaporkan. Itu bahasa-bahasa itu harus dirikan, dijabarkan. Jadi tidak ada Siliwanginya ya? Iya, nggak ada Siliwangi itu selisih senangkan. Nah itulah wujud pengabdian kepada Allah. Karena Allah sudah nggak butuh apa-apa lagi, udah karena Dia Maha Benghar, Maha segalanya. Ya itulah tadi silih asah, silih asu, silih asi, silih mawang inu sengit itu adalah wujud pengabdian kepada Allah. Sebenarnya itu jalan. Makanya ingat tentaranya yang Prabu Siliwangi adalah tentara syahadat. Nah, apa itu syahadat bukti? Moto yang terkandung di sana adalah
Esa hilang, dua terbilang. Esa itu dia Tuhan, ya. Hilang itu tiada Tuhan, tetapi ada dua terbilang. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hanya tentara Siliwangi tidak pernah kalah karena disebut tentara sah ada dan belum pernah dibuka gitu. Iya, itu tentara sahadat. Cuma dia bilang tentara sahadat, tetapi sebenarnya Esa hilang dua terbilang, mengandung pada kata unsur dua sahadat tadi. Kalau sahadat lainnya kan ada sahadat ini, sahadat ini. Ini yang rangkuman yang berhubungan itu jadi cara dikatakan. Jadi sahadat dari kalau kenal Pajajaran Agung atau Siliwangi itu kan kerajaan yang merawat kekuatan Islam sejak beliau masuk menikah dengan Ibunda Nina Subanglarang, dinikahkan di pesantren oleh Abah Syekh Kuro, bilang di situ. Makanya Islam besar dan terawat sampai di bumi seluruh dunia ini karena ada unsur sejarah yang membuktikan Pajajaran Agung telah menetapkan sebagai kerajaan yang mengalami proses, tapi menghargai semua agama yang ada. Orang kan a priori kalau bicara Pajajaran bicara Hindu lagi budaya gitu. Ya memang perjalanan sebelum itu Pajajaran lama di sana, iya, tapi setelah menikah yang Prabu Siliwangi itu sempurna dengan Islam kafah yang begitu, makanya dirawat. Semua agama dihargai. Kalau Islam tidak menghargai agama lain berarti bukan Islam. Penganut Islam tidak menghargai agama lain atau keyakinan orang lain berarti bukan Islam. Jadi kalau cerita sebenarnya sudahlah, tidak perlu lagi agama diperbedakan, dipermasalahkan atau diadu domba. Kita adalah sama pada sisi itu. Yang menilai berkaitan soal peribadatan adalah Allah SWT. Jadi jangan ributkan agama, apalagi agama model kekuasaan, jangan. Karena agama bukan untuk alat kekuasaan. Kan itu. Juga bergabung sama agama terus ya. Kekuasaan itu ada aturan main juga. Di dunia sudah ada aturan. Bocah Amon tadi yang ngamon tadi, dari ngamon bebek sampai ngamon kambing sampai ngamon manusia ya, sampai ngamon alam. Kasihan tuh monyet banyak yang kurus, ya, hutannya ditebangin, ya kan? Ya, harimau banyak yang ini sebagainya. Manusia juga suruh ngamon juga hewan. Lagi alam sekarang udah hancur itu. Bukan hanya egonya masing-masing, hanya gua manusia mau ngamon manusia aja. Itu yang lain. Semut apa semua perlu diaman, tidak boleh dimusnahkan. Semua unsur makhluk, burung apa semua itu harus dirawat di tanaman. Kita saling menguntungkan dan lebih banyak untungnya buat manusia. Kalau bilang manusia saat ini adalah musuh, kenapa kok harus ada yang aman? Karena manusia juga termasuk ya kalau dikatakan makhluk rakus nggak boleh katanya, padahal iya dari apa dimakan aja semuanya contohnya. Tapi ini harus kembalikan bahwa mereka juga perlu ada keseimbangan, mereka harus dilestarikan. Jadi sembelih mas sembelih tapi ada yang dirawat lah, misalnya ya kalau ibu sapi ya kalau yang dirawat, jangan mau sapinya aja, atau nyari kepiting lah misalnya, cuma nyarinya doang, semua diambilnya, atau ikan semuanya matikan dan sebagainya. Nah, itu kesimbangan. Tentu ada pengaturan. Nah, kalau misalkan nyamuk, ya jangan diberangus semua. Kalau cuma 1 liter darah, nah itu kasih aja kan, nggak mati orangnya. Aligator. Aligator. Dibukul-bukul aja satu liter darah. Ya kan, di hujan baru juga enak juga. Kalau 1-2 biji kasih aja nyamuk ke darah juga. Gak bakal mati dari nyamuk.
Nah, itu sedekah. Ya, jadi ukuran kasih sayang itu di situ. Jadi sayangnya pada proses keberadaan manusia bagaimana berusaha. Dengan semua makhluk, apalagi sesama manusia. Ya, ada ular lewat dimatiin, ularnya gagal pun dimatiin. Ya. Akhirnya tikus banyak menyerang pagi kita. Selama tidak mengganggu mereka, tidak usah dihukum dong. Akhirnya banyaklah buaya akhirnya jadi sifat manusia, menjadi manusia jadi buaya. Banyak dalam. Iya kan? Banyak yang jadi ular, banyak yang jadi ini, banyak yang jadi ini. Sekalipun itu kalau mereka golongan jin sekalipun itu saudara-saudara kita. Setan pun saudara kita. Dan dimusuhi. Karena itu makhluk memang yang dicipta oleh Allah kok. Lu baru dengar ya setan saudara kita ya? Udah. Oh, udah. Semua kita saudara. Iya, semua saudara. Kenapa harus dimusuhi? Kalau setan tidak dimusuhi, kan tidak ada musuh. Udah bilang lagi, api dari api. Iya, sudah sekarang. Kita coba ini. Kita pegang sini. Ada panasnya. Kalau nggak ada unsur panas, mati dong. Iya. Jadi contoh ya, bahwa mereka ini bersahabat. Mereka disebutkan oleh Tuhan bahwa Allah ini disebutkan mereka melakukan Allah tidak pernah yang perhatian kepada. Kecuali kalau ada yang tadi jangankan setan ataupun jin, antara manusia pun kalau mengganggu sesuatu, melanggar sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan manusia, aturan Allah ya, itu berarti menerima atas karmanya kan. Maka ingat selalu berbuat baik supaya dapat dharma. Jangan berbuat salah ataupun tidak kebaikan, tapi adalah menjadi karma. Jadi, ya, saya kira cukup ya. Ada yang mau tanya lagi? Ini Luar biasa banget ini udah. Ada tambahan ilmu nih. Luar biasa nih. kita langsung tutup aja ya. Ya, terima kasih dan selamat saya ucapkan rombongan ya, dan kembali ke Bandung, dan tolong jaga Bandung sebagai daerah pusat dari Pasundan ya, seperti Pasundan ya, dari itu merupakan tanah Atlantik dari Sumatera Utara itu pusat Atlantik juga, dan itu disebut Bandar Impun ya. Kalau dibuka nanti kita ada acara khusus daripada Ibu Bapak. Siap. Jadi, kenapa di sana ada yang Sumbi? Sumbi itu karena suhu bumi. Karena semua dunia ini bergantung kepada ini. Jadi kota Tiragat kalau Bandung sebagai pusat pemerintahan dunia. Hanya ingat vaksin kemarin diresmikan di Bandung. Kenapa dibawa dari jauh-jauh ke sana diresmikan di sini? Kalau bukan ada unsur sistem kan? Kalau orang pada sadar, silakan kalau nggak disahkan di sini terus pakai, nggak berani disahkan di sana. Ya, oke. Dan beruntung ya kalian bisa tinggal di Bandung karena merupakan bagian tanah kita ya. Seperti itu teman-teman penjelasan dari Bangkal. Terima kasih banyak, sehat jadi dan mendapatkan banyak ilmu. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua bisa paham memahami, dan kalau ada yang belum memahami tulis di kolom komentar Ya, bisa nyampe. ya. Kita tutup aja. Oh ya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya, dan juga komentar ya. Dan dalam rangka berharap untuk bisa kalian maju dan menjadi peluang kekuatan. Amin. Bahwa negeri ini sudah saatnya mengundang kalian, mengundang kita yang semua untuk memperbaiki perubahan. Dan juga jangan lupa bahwa filosofi kita sebagai ideologi Pancasila kita amalkan, karena itu sudah sesuai dengan kitab-kitab suci Allah. Jadi amalkan Pancasila, kita
dengan suatu kesempatan yang baik dan baik. Akan mendapatkan sukses dan sukses. Baik, Kita ucapkan dengan kondisi salam ya. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mulia. Salam Salam mulia. Jaya. jaya jaya.